Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer. Selamat mendengarkan. Kita mau kembali merenungkan kebaikan Tuhan, karya-karya Tuhan dalam hidup kita. Sebab karyanya baik, sebab rencananya baik buat setiap kita.
Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, sungguh kami mengucap syukur pada kesempatan hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena anugerah kasih sayang dan penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Bapa, saatnya kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau memberikan kami roh pengertian, roh yang takut akan Engkau, agar kami memperoleh pemahaman-pemahaman baru, pemahaman-pemahaman yang boleh kami terapkan dalam kehidupan kami, Bapa. Engkau berkati kami yang saat ini yang mau merenungkan firman-Mu. Berilah kami hikmat, berilah kami kebijaksanaan, agar kami dapat memahami firman-Mu ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Engkau tahu keterbatasan hamba-Mu, karena hamba-Mu tidak pandai berbicara. Tetapi biarlah Tuhan sendiri yang berbicara di tengah-tengah kami. Biarlah Tuhan yang berbicara kepada kami lewat firman-Mu pada hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Pada kesempatan hari ini kita akan berbicara satu tema, jangan berspekulasi. Bapak Ibu Saudara yang kasihi Tuhan, sangat mudah bagi kita mengucapkan kalimat, saya akan terus setia mengikuti Tuhan Yesus. Sangat mudah bagi kita melafalkan lirik bernuansa dan berkata ingin selalu dekat Tuhan. Sangat mudah bagi kita mengatakan mengikut Yesus dalam segala kondisi. Sangat mudah bagi kita mengatakan menyerahkan seluruh hidup hanya buat Tuhan dan sebagainya saat menyanyikan lagu rohani. Akan tetapi Bapak Ibu, kesetiaan kepada Tuhan sesungguhnya bukanlah sikap yang hanya berspekulasi. Kesetiaan kepada Tuhan sesungguhnya bukanlah sikap yang hanya diekspresikan melalui kata dan nyanyian semata. Bapak Ibu, kesetiaan kepada Tuhan membutuhkan komitmen yang konsisten saat kita menghadapi ujian dan badai. Di dalam proses pertumbuhan rohani kita, Bapak Ibu, seringkali kita berasumsi bahwa kita sudah siap dan kuat menghadapi berbagai tantangan yang datang dalam hidup kita. Betapa sulitnya hidup benar di tengah dunia yang tidak benar. Entah di sekolah, kampus, pekerjaan, maupun lingkungan, tetangga, bahkan gereja. Kita akan terus-menerus berhadapan berbagai tantangan yang siap menjauhkan kita dari kehendak Tuhan. Bapak Ibu, lantas dalam kehidupan ini, sebagian besar kita saat mengalami masalah, saat mengalami persoalan dalam hidup ini, kita seringkali merasakan kekhawatiran yang besar. Kita seringkali merasakan dan mengakibatkan kecemasan yang menakutkan. Kita merasakan hari-hari yang penuh celaka. Kita merasakan hari-hari yang penuh tidak berpengharapan. Kita merasakan bahwa kita mengalami tekanan batin. Kita merasakan kita mengalami beban hidup yang berat, sehingga tidak sedikit yang menyerah, kalah, dan memilih mengakhiri hidup. Bapak Ibu, namun kita harus tetap waspada. Kita harus membangun diri dalam iman. Kita harus membangun diri dan teguh berpegang kepada kebenaran. Persoalannya,
bagi kita. Bagaimana dengan kita saat mengalami kehidupan yang sulit dan menguji daya tahan kita? Apakah iman hanya kepada Kristus Yesus tetap dimiliki? Apakah komitmen iman kita terwujud dalam konsisten pikiran kita? Apakah komitmen iman kita terwujud dalam perkataan kita? Apakah komitmen iman kita terwujud dalam tindakan, dalam menyelesaikan berbagai permasalahan hidup? Bapak Ibu Saudara yang kasihi Tuhan, dalam Injil Matius pasal 7 ayat 24-25 mengingatkan kepada kita, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turun hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Bapak Ibu Saudara yang kasihi Tuhan, berdasarkan Injil Matius pasal 7 ayat 24-25, kita tahu bahwa orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu adalah orang yang membangun diri dalam iman dan teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, saat menghadapi tantangan dalam hidup melalui kecemasan, saat menghadapi tantangan dalam hidup melalui ketakutan, saat menghadapi tantangan dalam hidup melalui kesulitan, saat menghadapi tantangan dalam hidup melalui kekhawatiran, Bapak Ibu, namun kita tetap terus mendirikan iman kita. Kita harus terus berpegang kepada kebenaran. Sekalipun di tengah ujian dan badai, akan tetapi kita harus menkokohkan diri. Kita harus menkokohkan diri dan mendirikan iman di dalam pengharapan kepada Yesus. Bapak Ibu, barangkali dalam situasi saat ini, kita merasa bahwa kita tidak merasakan kasih setia Tuhan. Kita merasa bahwa kita tidak merasakan pemeliharaan Tuhan. Akhirnya kita mengambil keputusan untuk meninggalkan iman kita kepada Kristus Yesus. Bapak Ibu, seseorang ketika mengalami pergumulan, ketika seseorang mengalami penderitaan, bisa beranggapan bahwa Tuhan sudah meninggalkan dan melupakannya, atau itu sudah sepantasnya karena Tuhan sedang marah dan menimpakan hukumannya. Bapak Ibu, pemahaman demikian tidak membawa pengharapan iman kita kepada Tuhan, malahan membawa kepada keputusasaan dan kehancuran. Bapak Ibu, kita harus melihat karya Tuhan. Kita harus melihat campur tangan Tuhan saat menghadapi tantangan dan pergumulan dalam hidup ini. Kita harus semakin peka. Kita harus memiliki keyakinan bahwa kita tidak takut dan goyah karena Tuhan beserta kita. Bapak Ibu, Rasul Paulus memberikan nasihat yang penting bagi jemaat Korintus di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 12 menyatakan, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Bapak Ibu, nasihat tersebut didasari supaya orang-orang Israel pada waktu itu dapat menjaga kehidupan yang benar dalam Allah. Mereka harus berjuang dalam segala hal agar nama Allah dimuliakan. Mereka harus berjuang memfokuskan hidup kepada Allah. Pertanyaannya bagi kita, bagaimana dengan fokus hidup kita? Apakah kita sudah memfokuskan iman kita kepada Tuhan saat menghadapi persoalan hidup?
Bapak Ibu, banyak orang Kristen yang merasa telah memiliki iman yang teguh. Banyak orang Kristen yang merasa pondasi kepercayaannya kokoh. Padahal sebenarnya landasan iman yang dimiliki masih banyak celah. Masih banyak lubang di sana sini. Rasul Paulus juga mengingatkan kita untuk bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepada kita. Dalam surat Kolose pasal 2 ayat 6-7 dikatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bapak Ibu, itu artinya kita harus berkomitmen untuk terus memupuk iman percaya kita dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga iman percaya kita terus diteguhkan, bertumbuh, dan tidak banyak lubang. Dan kita harus memiliki komitmen untuk terus bertekun dan memupuk iman percaya kita, sehingga iman kita tetap teguh dan berpengharapan kepada Tuhan. Sekalipun banyak persoalan, sekalipun banyak masalah, tapi kita harus berpengharapan kepada Tuhan. Bapak Ibu, Rasul Paulus juga mengingatkan kepada kita bahwa pentingnya setiap orang percaya harus terlebih dahulu dilengkapi dan hidup dalam iman kepada Kristus. Kita harus beriman kepada Yesus Kristus. Ketika kita beriman kepada Yesus Kristus, maka Kristus berkenan diam di dalam hati kita, dan kita berakar serta berdasar di dalam pengharapan kepadanya. Itu sebabnya hari ini kita diingatkan, jangan berspekulasi, tetapi kita harus benar-benar mengkokohkan iman kita dan pengharapan kita kepada Kristus Yesus. Biarlah firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita agar iman kita kokoh dan berpengharapan kepada Tuhan Yesus. Agar iman kita tetap kokoh di dalam situasi, kondisi, baik itu dalam persoalan hidup, baik itu dalam permasalahan hidup kita. Dan kita percaya bahwa Tuhan beserta kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang Tuhan sampaikan kepada kami. Biarlah setiap firman-Mu yang boleh kami dengar saat ini, kami boleh diteguhkan, kami boleh mengalami kekokohan dalam iman kepada Engkau. Biarlah setiap firman-Mu yang akan meneguhkan hati kami, mengubah hidup kami, agar kami yakin dan tetap percaya di dalam Engkau, tetap berpengharapan di dalam Engkau, agar kami memperoleh kehidupan yang benar-benar mengalami kehidupan rohani yang bertumbuh di dalam iman dan pengharapan kepada Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara ibadah kita hari ini. Kami mengundang sidang jemaat untuk dapat tetap mengikuti ibadah online Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer, baik melalui Radio Maestro 92,5 FM setiap hari Minggu pukul 12:15, atau melalui channel GIA Maleer di youtube.com setiap hari Minggu pukul 9.30. Bagi sidang jemaat yang membutuhkan dukungan doa, dapat mengirimkan beban doa melalui SMS ataupun WhatsApp di nomor 0821 1965
9019. Happy Sunday and God bless you. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan ibadah minggu bersama Gereja Isa Almasih Jemaat Maleer. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati.